Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Semoga semuanya masih semangat, diberi kesehatan dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Baik, pertemuan hari ini kita akan membahas tentang sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Nah, yang pertama adalah sujud sahwi. Sujud sahwi itu menurut bahasa artinya lalai atau lupa. Sementara menurut istilah, sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu pada bilangan rakaat sholat. Nah, jadi kita melaksanakan sujud sahwi itu, misalkan sebagai contoh kita sedang melaksanakan sholat duhur misalkan, tapi kalian lupa tadi udah berapa rakaat ya. Nah, karena lupa atau lalai dari rakaat sholat itu, sebelum kalian salam itu kalian harus melaksanakan sujud sahwi. Hukum melaksanakan sujud sahwi adalah sunnah. Nah, sujud sahwi itu dilakukan untuk menyempurnakan kekurangan atau kelebihan bilangan rakaat sholat disebabkan lupa atau ragu. Nah, selanjutnya bagaimana tata cara melaksanakan sujud sahwi? Yang pertama, sujud sahwi itu dilakukan setelah selesai membaca tasyahud akhir sebelum salam. Jadi sebelum salam, setelah membaca tahiyat itu kalian melaksanakan sujud sahwi. Selanjutnya adalah ketika sujud sahwi kalian membaca subhana manal la yanamu wa la yasahu. Sujud sahwi dilakukan sebanyak 2 kali, dipisahkan dengan duduk di antara 2 sujud. Bacaan sujud sahwi yang kedua sama dengan bacaan sujud sahwi yang pertama. Setelah selesai sujud sahwi yang kedua dilanjutkan dengan salam. Jadi tata caranya adalah sebelum kita menutup sholat kita, ketika kita lupa atau ragu dengan bilangan rakaat sholat kita melaksanakan sujud 2 kali. Setelah membaca tasyahud akhir, sujud 2 kali dengan membaca ini tadi. Habis itu setelah selesai sujud 2 kalinya kalian baru melakukan salam. Hikmah melaksanakan sujud sahwi, yang pertama menjadi pribadi yang rendah hati, sportif, mau mengakui kesalahan diri dan bersegera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kekhilafan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Yang kedua, menyadari bahwa manusia tempatnya salah dan lupa, karena itu manusia tidak berhak untuk angkuh atau sombong dan harus selalu beristighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya sujud yang berikutnya adalah sujud tilawah. Nah, jadi materi kita ini adalah sujud yang kita lakukan di luar sujud sholat ya. Jadi ini sujud itu dilakukan dari sujud sholat, yaitu sujud tilawah. Sujud tilawah itu dilakukan ketika kita sedang membaca atau mendengar ayat sajadah. Ayat sajadah adalah ayat yang menganjurkan untuk sujud bagi orang yang membaca atau mendengar ayat-ayat Al-Quran, baik di luar sholat maupun di dalam sholat. Hukum melaksanakan sujud tilawah adalah sunnah sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW. Nah, ini adalah ayat-ayat sajadah. Jadi ketika kita sedang membaca surat Ar-Ra'd, surat As-Sajadah, Al-A'raf dan seterusnya, ketika kita sedang membaca ataupun mendengarkan ayat tersebut, kita disunnahkan untuk melaksanakan sujud tilawah. Nah, sudah 2 sujud nih. Yang pertama tadi adalah sujud sahwi, adalah sujud yang dilakukan ketika lalai atau lupa pada bilangan rakaat sholat. Yang kedua adalah sujud tilawah, adalah sujud yang dilakukan ketika sedang mendengar atau membaca ayat sajadah dalam Al-Quran. Nah, ini tata cara sujud tilawah. Ini sujud tilawah di luar sholat ya, menghadap kiblat, berniat sujud tilawah setelah menjumpai ayat sajadah, melakukan takbiratul ihram sujud 2 kali dan seterusnya. Nah, hikmah melaksanakan sujud tilawah adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sujud tilawah kita sebagai makhluk ciptaannya akan menjadi merasa dekat kepada Allah, dijauhkan dari godaan syaitan, meningkatkan derajat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang telah memiliki ketakwaan, orang tersebut akan selalu yakin terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sujud yang ketiga adalah sujud syukur.
Nah, sujud syukur adalah sujud yang dilakukan sebagai wujud terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Misal contoh si A mendapatkan juara kelas. Nah, si A melakukan sujud syukur sebagai wujud terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud syukur dianjurkan ketika seorang hamba mendapatkan nikmat karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sujud syukur tata caranya dia awali dengan niat sujud syukur, melakukan takbiratul ihram, melakukan sujud syukur 1 kali sambil membaca doa. Subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwwata illa billahil aliyil adim. Bangun dari sujud kemudian salam. Nanti kita hafalkan bersama-sama. Hikmah melaksanakan sujud syukur adalah sebagai ucapan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari. Allah senantiasa memberikan kepada kita nikmat, anugerah dan karunia kepada Allah. Tidak sombong atas hasil yang telah diraih. Jadi kita merasa apa yang kita peroleh selama di dunia ini itu tidak dapat kita capai kecuali semua itu atas izin Allah, atas pertolongan Allah. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Berarti kita sudah belajar 3 sujud di luar sholat. Yang pertama adalah sujud sahwi, sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu pada bilangan rakaat sholat. Yang kedua sujud tilawah, sujud yang dilakukan ketika sedang membaca atau mendengar ayat sajadah dalam Al-Quran. Yang ketiga adalah sujud syukur. Sujud syukur adalah sujud yang kita lakukan ketika kita sebagai wujud terima kasih atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Terima kasih kepada anak-anak semuanya. Setelah kalian menyimak video ini, nanti kalian setelah itu membuat catatan-catatan kecil di buku kalian, membuat rangkuman-rangkuman dari materi ini. Setelah itu rangkuman akan dikirimkan melalui link yang nanti akan Bapak berikan. Terima kasih, tetap semangat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.